Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman investor retail di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah untuk kita semuanya. Pada pekan ini US dollar masih tertahan ya di harga 15.200-an ya per satu US dollarnya. Dan tentunya hal ini cukup besar ya pengaruhnya terhadap beberapa emiten, khususnya bagi emiten yang memiliki porsi hutang ya dalam bentuk dolar. Dan hari ini kita akan mencoba kembali membahas salah satu saham dari penghuni LQ45, yaitu saham MNCN ya, di mana MNCN ini tergolong emiten dari second liner ya, yang memiliki potensi cuan lebar ya, karena saham ini bisa dikatakan harganya belum naik. Bahkan harganya malah turun ya, minus 8%-an secara year to date. Dan hal ini berbanding terbalik dengan IHSG yang sudah terapresiasi ya, atau naik 6% secara year to date. Lalu bagaimanakah prospek saham MNCN ke depan dan bagaimana valuasinya? Oke, yang pertama kita akan mencoba mengawali dengan melihat bagaimana struktur perusahaan MNCN ya, di mana saat ini MNCN membawahi antara FTA TV dan konten digital, di mana dari FTA ini terdiri dari RCTI, MNC TV, JTV, dan iNews TV. Sedangkan dari konten dan digital terdiri dari MNC Digital. Kemudian berikutnya ini adalah kinerja dari FTA TV ya per Mei 2022, di mana audience share MNCN telah memimpin dengan 45,5 dari FTA TV All Group. Selisihnya jauh sekali ya dibandingkan dengan kompetitornya seperti SCMA, Trans TV, dan seterusnya ya. Padahal SCMA ini memegang hak siar Liga Inggris, Liga Champion, dan Piala Dunia. Tapi nyatanya masih belum bisa ya menjadi market leader. Oke, kemudian ini gambaran pangsa pasar konten atau produksi dan produksi digital, di mana pada kategori drama, animasi, program reality ya, dan infotainment masih memimpin ya pangsa pasar nasional. Lantas bagaimana sih prospek bisnis periklanan ke depan? Oke, ini adalah proyeksi bisnis periklanan nasional ke depan, di mana jika kita bisa perhatikan ya, ada salah satu yang terlihat lebih mencolok ya dari bisnis iklan ini ke depan. Ya, pada jenis iklan digital ini diproyeksikan akan sangat meningkat ya ke depan dibandingkan dengan yang lain, di mana pada tahun ini saja diproyeksikan bisnis iklan digital ini akan meningkat 20%. Kemudian pada tahun depan atau 2023 akan meningkat 17%. Kemudian pada tahun 2024 akan kembali meningkat ya menjadi 14% secara year on year. Oke, kemudian ini adalah proyeksi ke depan pangsa pasar industri media, di mana pada tahun 2020 ya yang lalu pangsa pasar digital masih di antara 37% ya. Sedangkan pada tahun 2024 nanti diproyeksikan akan kembali berkembang ya atau bertumbuh menjadi 51%. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar ya bagi MNCN. Tinggal bagaimana caranya MNCN ini akan melakukan strateginya untuk menangkap peluang ini. Oke, MNCN ini melalui MNC Digital akan menangkap peluang besar ya pangsa pasar industri media digital nasional. Di sini kita bisa lihat MNC Digital telah membuat bisnis media digital terintegrasi yang terdiri dari beberapa lini bisnis. Yang pertama ada lini bisnis konten dan IP, di mana di sini ada production house.
kemudian IP dan distribusi manajemen, dan production infrastruktur. Kemudian yang kedua ada lini bisnis talent dan label ya, yang di dalamnya ada talent management, sosial media, dan musik, label, dan publishing ya. Kemudian yang ketiga ada lini bisnis gaming dan esport, yang di dalamnya ada game development dan publishing. Kemudian ada esport, team management, kemudian profesional esport, competition, dan games aggregator. Kemudian yang terakhir ada lini bisnis super app dan portal ya, yang terdiri dari eVote super app dan SVote super app, general and news portal, and AI based portal. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah Moviland ya, yang merupakan bagian dari production infrastruktur, yaitu lini bisnis dari konten dan IP. Di mana Moviland ini akan dijadikan studio terintegrasi dan terpadu satu pintu ya, yang terbesar di Asia Tenggara. Yang sebagian sudah digunakan ya pada tahun ini dan direncanakan akan rampung pada tahun depan ya secara 100%. Kemudian ini adalah media sosial yang merupakan bagian dari lini bisnis talent dan label perseroan, di mana tiap bulannya menghasilkan 1,5 sampai 2 miliar penonton dari YouTube, Facebook, dan TikTok. Kemudian dari lini bisnis gaming dan esport pada semester 2 tahun ini akan rilis ya game terbaru, yaitu diantaranya Rapid Fire dan Fight of Legend. Kemudian ini adalah RCTI Plus yang merupakan bagian dari lini bisnis super app, di mana RCTI Plus diproyeksikan akan tumbuh 13% pada tahun ini ya. Kemudian akan kembali tumbuh 16% pada tahun depan atau tahun 2023. Dan akan kembali tumbuh kembali ya 18% pada tahun 2024. Kemudian ini adalah LK semester 1 tahun ini ya, di mana dari sisi pendapatan iklan digital naik cukup signifikan dari 890 miliar menjadi 1,3 T ya, atau naik kurang lebih 51% secara year on year. Kemudian dari total pendapatannya hanya tumbuh 8,5%. Sedangkan dari paparan hasil public expose ya tahun ini mengungkapkan bahwa MNCN ini ya dari top line-nya akan ditargetkan tumbuh 12-15% sampai akhir tahun ini. Bisakah target ini tercapai? Sedangkan dari sisi bottom line, pendapatannya hanya tumbuh 6,5%. Ini artinya ada beban yang cukup besar sehingga menggerus pendapatan pada sisi bottom line ini. Salah satunya adalah beban dari pinjaman sindikasi dari bank berbentuk USD. Dan tentunya ada bunganya ya, sehingga bisa menggerus laba perusahaan. Tapi pada tahun ini, tepatnya pada semester 2 ya, bulan Agustus tanggal 24, perseroan telah berhasil melunasi seluruh sisa hutang sindikasi ini ya, yang berbentuk USD, yang kurang lebih 42 juta USD, atau kurang lebih 663 miliar. Ini sisanya ya pada tahun ini. Lalu kemudian dampaknya bagaimana terhadap perseroan? Tentunya DER akan turun ya, dari DER-nya 0,17 rasionya menjadi 0,14 dan akan meningkatkan laba perseroan tentunya. Kemudian ini adalah balance sheet perseroan, di mana dari equity-nya dan aset sama-sama bertumbuh dengan konsisten ya. Sedangkan liabilities dan DER-nya sama-sama turun konsisten. Ini artinya perusahaan ini sangatlah sehat. Dan tentunya sangat menarik untuk dijadikan watchlist portofolio investor ya, asalkan valuasinya masih oke tentunya. Kemudian ini adalah ROE perseroan. Di sini kita akan mencoba membandingkan antara ROE dan price perseroan ya dari 2017 sampai tahun 2022. Di mana kita bisa melihat dari sini ya, pada tahun 2019 ketika ROE-nya mencapai 17% per tahun, harga sahamnya bisa mencapai kurang lebih 16 ribuan ya. Dan tahun ini prediksi ROE-nya hanya 13%. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya ya? Tentunya setelah melihat prospek perseroan ya di atas tadi ya, tentunya untuk meningkatkan ROE sangatlah bisa lah ya.
minimal 15% per tahun. Dan harapan saya sih MNCN ini mendapatkan kembali hak siar Liga Inggris dan Liga Champion ya. Jika ini terjadi maka ROE 17% sepertinya akan mudah tercapai. Kemudian ini adalah per perseroan, di mana jika kita bandingkan per dengan rata-ratanya, maka sekarang di tahun ini harga sahamnya sudah terdiskon kurang lebih 59%. Kemudian dari PBVR perseroan, jika kita bandingkan ya antara PBVR dengan rata-ratanya, maka sekarang ya pada tahun ini harganya sudah terdiskon kurang lebih 83%. Kemudian ini adalah gambaran harga saham perseroan ya, di mana kita coba bandingkan antara harga saham perseroan dengan harga saham anak perseroan ya, yaitu MSIN ya, atau mesin ya, di mana mesin atau MNC Digital Entertainment sendiri harganya sudah meningkat 103% secara year to date. Sedangkan MNCN ya berbanding terbalik malah turun minus 8% secara year to date. Kemudian ini adalah gambaran harga MNCN ya dengan kita coba bandingkan dengan harga wajarnya dengan menggunakan rata-rata PER dan PBVR-nya. Di mana dengan harga sekarang dengan harga Rp825 per lembar sahamnya, jika harganya nanti kembali ke harga wajar PER-nya maka akan ada peluang capital gain ya kurang lebih 62%. Dan jika nanti harga sahamnya bisa kembali ke harga wajar PBVR-nya, maka ada peluang capital gain kurang lebih 75%. Oke, kesimpulannya ya berdasarkan PBVR dan per saham MNCN ini ya bisa dikatakan sangatlah undervalue ya. Oke, demikianlah share-nya tentang saham MNCN yang terbilang saat ini cukup undervalue ya, yang diuntungkan dengan lunasnya hutang USD ya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak kekurangan dan maka itu tetap disclaimer on ya, karena semua yang disampaikan ini adalah hanya sekedar sharing berdasarkan data yang kita terima. Dan ini bukan ajakan untuk mengambil keputusan untuk membeli maupun untuk menjual saham. Maka segala resiko ditanggung masing-masing dan jangan lupa ikutin channel ini ya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like videonya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.